Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kubis Podcast. Bersama saya, tetap sama saya Andri Dan saya ada yang ceria. Wais. Kenapa nih ceria Nal? Ya ceria lah, karena bisa siaran lagi dan bisa menghibur para kawan kumis yang di rumah ya. Betul. Dan oh iya, cerita ini tuh pokoknya enak banget lah buat didengar di rumah, apalagi di mobil. Wah, itu tuh di mobil ya, itu ada yang Jadi ini tuh kan di YouTube, jadi bisa di mana aja ya, betul. diputarnya gitu. Ya menemani tidur kalian juga bisa gitu. Sampai Yang ketiduran. yang enggak apa ya, yang enggak sleep callan sama pacarnya kan bisa mendengarkan ini. Betul. Tiduran gitu. Dan ini tuh di episode 28 ya mungkin. 28. Dan kita akan apa ya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita buat di Instagram ya. Oh, ada noh. Kan ada beberapa orang yang bertanya tuh. Mantap. Sekarang kita mau bacain. Gitu. Oke. Oke, buka dulu. Udah gua apa ya? Simpen tuh. Bentar ya. Kita lihat Pertanyaan pertama. pertanyaan pertama di apa ya? Ini nih. Yunus. Ya, Yunus underscore apa nih anjir? Oh iyalah pokoknya Yunus lah ya. Bang, kapan explore lagi? Wah, berarti ekspornya ditunggu-tunggu nah. Ya, walaupun kita belum maksimal ya. Karena apa ya? Waktu itu kita beberapa ada kendala lah ya. Sehingga kita memutuskan, explore-nya paling nantilah. Tapi kita juga pengen ya, deket-deket ini tuh sebenarnya pengen banget Jelas, buat explore. sangat pengen. Soalnya kita kan baru pertama kali ya, waktu itu doang ya. Explore tuh, dan kita tuh Dan pengen. itu tuh sebenarnya udah terkonsep juga lah ya. Cuman kan ada kendala kayak gini. Terus nanti kita bakalan bawa, ya bisa disebut kayak Asep lah ya. Dan nanti tuh kita explore karena kita pengen bermediasi gitu saat explore, jadi kita bawa nanti ya seseorang yang bisa itu. Ya pokoknya intinya buat Yunus nanti kita bakalan explore lah ya. Jadi mohon ditunggu dan terus ikutin aja channel kita. Ya mungkin semoga aja secepatnya lah ya. Mau ke daerah ini nggak nyebutin ya dia daerah? Kagak. Pokoknya nungguin explore aja. Oke, nanti kita akan explore ya, jadi tunggu. Oke, untuk pertanyaan kedua Dri, coba bacakan. Oke, pertanyaan kedua dari Haikal nih Nang. Haikal. Kang, bikin lagi dong yang bahasa Sunda. Waduh. Ya pasti dong. Ya jelas lah pasti kita bikinkan lagi. Ini buat yang belum tahu juga, kita bikin si yang bahasa Sunda ini tuh sebutin deh pada hari apa aja. Pada hari Rabu mistis. Rabu mistis ya. Ya, Rabu Sunda lah. Kenapa kita bikin di hari Rabu? Karena kan Sunda itu identiknya dengan Rebo ya. Rebo Nyunda gitu. Nah, kita bikin sesi Rebo mistis gitu, setiap di hari Rabu. Jadi kita menceritakan dengan pakai bahasa Sunda. Nah, gitu. Jadi ya buat yang belum tahu gitu ya. Pokoknya kita pasti ada di hari Rabu untuk bahasa Sunda. Iya. Pokoknya pantengin terus aja lah ya channel kita ini. Karena masih ada banyak nih. Banyak hal-hal yang mengejutkan untuk kedepannya. Ya maaf juga lah ya, kita sebelumnya nggak ngumumin gitu ya bahwa ada sesi itu di setiap Rabu gitu. Ya, karena kita juga baru kepikir. Lupa lah ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, coba. Pertanyaan ketiga. Oh ini sih bukan. Bentar, ini ada beberapa pertanyaan, Ri.
Ini tuh 5 nah. Ada 5. Oke, yang ketiga apa? Masukin aja 5-5-nya. Ya. Kalau ketiga sih bukan pertanyaan nah. Ini lebih ke support lah. Support. Dari Wildan. Semangat terus, saya selalu dengerin. Salam dari Banjar. Oh, orang Banjar, euy. Oh, makasih banyak. Oke, terima kasih banyak Wildan supportnya. Terima kasih juga udah jadi pendengar setia ya. Ya, Kita senang banget kalau misalkan ada yang selalu ngikutin ya. itu, aduh. Terima kasih banyak. Berterima kasih banyak. Buat Wildan, salam-salam buat keluarga di sana ya dan ke warga Banjar. Banjar mana ya? Negara Banjarmasin atau Banjar? Tahu sih Banjar ini. Banjar berarti antara Banjar mah Soto Banjar. bukan. Setelah Ciamis kalau nggak salah. Oh iya ada ya Banjar ya. Banjar. Kayaknya dari situ sih, kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga ini. Kurang lengkap juga ya. Oke, buat Wildan, makasih supportnya. Ya terima kasih ya. Pokoknya terus support kami. Dan tambah jangan lupa share ya ke Betul. teman-temannya gitu. Ya, teman-teman, keluarga, pacar, mantan pacar, selingkuhan, istri orang, wah boleh lah. Insya Allah Tante, ribut. tante. Oke, next. Makasih buat Wildan. Keempat. Pertanyaan keempat nih dari Sulastri. Mas, bahas dong tentang Lawang Sewu. Wow. Lawang Sewu. Lawang Sewu lu Oh ini berarti lebih ke request ya. Lawang Sewu itu di mana? Di Jawa. Jawa, tapi nggak tahu di mana ya. Oh dia. Oke, paling nanti ini setelah pertanyaan kelima dulu ya. Nanti ini kita akan bahas Lawang Sewu. Kebetulan betul. soalnya kan topik sekarang kita kan ngobrol santai nih. Jadi kita bahas aja Lawang Sewu, bener nggak? Boleh, nanti kita bahas. Ayo pertanyaan kelima lewat dulu. Yang terakhir nih. Putri, kapan ya ada giveaway? Waduh. Belum apa-apa udah ada giveaway lagi. Ya pokoknya ikutin terus aja lah. Ini ya. kayaknya Semoga. emang pemburu giveaway. Putri, kalau Mas belum punya pacar, giveaway-nya aku aja. Giveaway-nya. Oke, ya pokoknya sabar dan terus ya doain lah supaya Sabar, channel kita maju. Ya, Soalnya kita juga emang lah kepikiran ya nanti bakal jelas dong. kita kan mau bikin merchandise ya, Nah, si itu. kumis baju atau apa ya outfit lah, bisa dibilang mau Topi topi mungkin. atau apa gitu. Nanti paling kita giveaway-nya mungkin ya kayak gitu ya. Ya. Kecuali nanti kalau misalkan kita ada rezeki lebih mungkin kita giveaway-in. Ya sesuatu yang kecuali mengejutkan lah. betul, kecuali kalau misalkan kita gua gitu ya buat Putri nih. Kecuali kalau misalkan aku ada rezeki banyak, ya mungkin giveaway-nya cincin buat kamu sayang. Kayaknya gini lah. Ini Putri Putro. Oh Putro. Putri anjir. Soalnya nah gini nah. Biasanya yang namanya Putri itu sangat putri sekali. Tuan Putri ya. Tuan Putri gitu. Jadi kita harus Memputrikannya. memputrikan. Oke, boleh masuk. Putri Instagramnya boleh ditulis ya di kolom komentar. Iya betul Putri. Ayo dong. Kebetulan sih. gue jomblo nih Put. Oke, tadi ini udah terakhir ya pertanyaan. Ya. Tadi dari siapa? Kelas 3 ya. Sulastri. Katanya nih. bahas Lawang Sewu. ya. Karena kita sesi ngobrol santai, mungkin kita akan bahas itu aja ya. Boleh. Mungkin tapi kita bahasnya diskusi lah ya, sharing gitu. Soalnya kita juga kan belum pernah ke sana dan nggak tahu juga, jadi kita akan cari di internet untuk pembahasan ini. Ya dari sumber-sumber yang mungkin apa ya? Yang udah ada lah ya. Udah ada gitu yang apa ya? Pokoknya sudah mutlak gitulah sumbernya gitu. Oh, gitu ya. Oke, coba lu cari di internet dari beberapa sumber. Oke, ini sejarah dulu ya. Oke, dari sejarah Lawang Sewu akan dibacakan oleh Andri. Oke, bukan benar dia. Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Iya iya, gua baru inget Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jateng Yang ya. Ini dibangun, Lasri tuh kayaknya orang sana ya. kayaknya orang sana tuh. Dia penasaran lah ya, mungkin Dia pengen dibahas ya. pengen dibahas. Ini tuh dibangun sebagai kantor pusat Netherlands Indies Belanda ya ntar. Sport Week Match Sapich. Anjir, sorry ya buat kawan kubis kalau gua salah penyebutannya, soalnya ini susah banget tau. Ini bahasa Coba apa aja nih? lu. Coba sama gua. Netherlands kayaknya ya Belanda. Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dibangun sebagai kantor pusat Netherlands Sport Week. Maaf, cepet, aduh, susah juga ya. Iya, makanya gua ya minta maaf lah ya kalau misalkan salah penyebutan. Ini sejarahnya nggak ada yang lengkap gitu ya. Coba lo cari lagi tuh sumber-sumbernya. Oke. Ini ada nih. Lawang Sewu. Kalian pasti pernah mendengar gedung satu ini. Betul. Pernah sih, tapi gua nggak tahu. Iya. Beberapa tahun lalu gedung peninggalan Belanda. Oh, peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Oh, berarti emang udah terkenal banget ya dari segi mistisnya. Waktu berlalu, Lawang Sewu kini berubah jadi tempat wisata sejarah. Oh, berarti emang bisa diakses ya? Memang Para bisa diakses. wisatawan. Kayak kalau nggak salah ini kayak Lubang Buaya, lu tau gak? Lubang Buaya. Itu ada di Jakarta kalau nggak salah. Itu tuh tempat pembuangan mayat yang waktu itu kejadian G30 SPKI kalau nggak salah. Oh, gua belum pernah dengar sih. Itu Lubang Buaya di situ tuh. Oh, mungkin nanti next kita bahas lah ya, biar boleh. gua tahu juga atau pemirsa. Oke, untuk asal usul nama Lawang Sewu nih, orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu, tapi tahukah kalian jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Oh, bukan nama asli katanya. Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Netherlands. Oh, yang itu yang susah lah ya yang sebutinnya. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Iya, betul. Gue pernah dengar. Oh, 1000 pintu ya? 1000 pintu Anjir. katanya. Kan dulunya tempat apa? Tadi perkantoran ya? Perkantoran pusat. Kok bisa ada banyak pintu gitu? Ya mungkin banyak akses, banyak orang juga Karyawan. mungkin. Oke. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Oh, Faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tetap banyak tetap juga ya. banyak juga lah. Ya kayak gimana ya? Mungkin karena banyak, jadi ya udahlah disebutin Oh, 1000 pintu istilah gitu, lah ya. istilah ya, gitu karena terlalu banyak juga mungkin ya. Betul. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Oh, emang desain ya. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Dulunya Lawang Sewu merupakan kantor kereta api milik Belanda. Ya. Oh, jadi perkantoran itu ya. Pusat kereta api lah. Kayaknya mah gitu lah ya. Oke, lanjut kita bahas sisi mistisnya. Sisi misinya, oh bentar. Ini kenapa diberi? Oh udah, Lawang Sewu, oh udah. Nah, kita bahas mistisnya. Oh ini di Lawang Sewu tuh ada misterinya. Ini gua liatin. Misteri bawah tanah Lawang Sewu Semarang. Cerita sadis penyiksaan tentara Jepang zaman dulu. Oh ini mungkin yang membuat mistisnya ya awalnya. Atau Mungkin ya sejarah dari ininya ya. Sok lanjut. Gimana? Oh ini nih, kisah misteri ini berawal ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Iya. Saat Jepang menguasai Lawang Sewu dan menjadikannya penjara bagi Belanda. Oh, sempat dipakai.
penjara gitu. Salah satu ruangan yang digunakan sebagai penjara adalah ruang bawah tanah. Sayang sekali ya, gua belum pernah ke sana jadi nggak tahu deh. Betul. Ada bawah tanahnya juga ternyata. Di ruangan inilah tempat serdadu tentara Jepang melakukan penyiksaan. Gila. Akibat dari peristiwa tersebut, beberapa ruangan, terutama di ruang bawah tanah ini, terkenal dengan keangkerannya. Wow. Gila. Ini prajurit Belanda penjaga pintu. Menurut cerita yang beredar, dulu sering terjadi penampakan di pintu depan, paling barat atau paling timur. Konon di tempat tersebut sering terlihat sosok seperti prajurit Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya. Oh, berarti emang mistisnya lebih ke Cukup mengerikan Belanda juga ya. lah. Kirain gue tuh lebih kayak mistis-mistis apa ya, kayak hantu-hantu lokal lah ya gitu. Terus ada hantu noni Belanda juga, korban pemerkosaan. Wow. Tentara Jepang ya? Bentar, cerita menyedihkan lainnya ketika Jepang menguasai Indonesia, termasuk Kota Semarang, banyak terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap puluhan noni Belanda. Oh, jadi pas Jepang ngejajah Indonesia tuh sehabis dari Belanda ya? Ini kan tadinya kan emang penjara gitu. buat Belanda kan tadi. Oke. Iya, jadi kan emang Belanda dulu masuk ke Indonesia tuh, sejarahnya tuh ya, yang gua tahu. Belanda dulu masuk, setelah Belanda Lalu Jepang ya. baru Jepang gitu. Terus di sini disebutkan usai diperkosa di Lawang Sewu, para noni Belanda tersebut langsung dipenggal kepalanya. Sadis juga. Oleh tentara Jepang. Hal itulah yang memunculkan kisah-kisah mistis keberadaan hantu noni Belanda di Lawang Sewu. Oh, berarti iya, hantunya lebih ke Belanda gitu ya. Ya berarti Karena sejarah mistisnya tuh Sel itu kan mungkin terbentuk dari kekejaman penyiksaan zaman dulu iya, ke zaman Belanda. dulu. Ya mungkin karena arwah penasaran mungkin ya. Ya, bisa dibilang gitu. Hantu noni Belanda ini tidak mengganggu karena hanya mondar-mandir dengan penampilan wajah pucatnya yang cantik, bersimbah darah sambil tersenyum. Wah, ngeri juga sih. Ya cantik juga, tapi kalau bukan manusia sih aja creepy juga sih. Terus yang pernah gua dengar tuh Lawang Sewu ini tuh pernah dipakai juga oleh beberapa media atau bukan media, Stasiun TV ya. atau program TV yang mistis. Coba kita searching lah ya, apakah benar apa enggak gitu. Ya boleh. Nah ini nih ada nih, pokoknya ada salah satu program TV yang datang ke sana untuk apa ya, uji nyali. Program uji nyali gitu. Ya mungkin udah terkenal juga lah ya. Tuh kan, acara ini memiliki segmen uji nyali di mana peserta akan diuji dulu nyalinya untuk bertahan di suatu tempat angker selama 1 malam. Dan kebetulan ini di Lawang Sewu gitu. Yang membuat acara ini begitu terkenal adalah tema supranaturalnya, di mana banyak sekali terjadi penampakan makhluk halus hampir di setiap episodenya gitu. Terus episode ini mengambil yang program itu mengambil lokasi yang sangat terkenal di Kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Selain itu adanya penampakan dan juga rumor bahwa pesertanya meninggal setelah uji nyali di sana. Jadi menambah keseraman episode tersebut. Ini emang yang pernah gua dengar juga ini. Katanya ada salah satu peserta yang uji nyali di sana, terus dikabarkannya meninggal. Setelah uji nyali itu? Nah, ini nggak tahu sih gua meninggalnya tuh di tempat atau setelah itu gitu. Ini ada nggak ya penjelasannya? Boleh itu kalau misalkan kawan kumis pernah mendengar juga, boleh di kolom komentar lah ya, kita diskusi, karena Gitu. Kita juga nggak mau nggak mau gegabah juga, karena ya ini Takutnya salah juga lah ya. karena ini termasuk ke privasi juga lah, nah gitu. Ya. Jadi ya mungkin kita diskusi aja gitu di kolom komentar. Sharing lah ya. Sharing ya. Karena jujur aja gua tahu episode ini, cuman gua kagak tahu rumor gede ini gitu. Ya. Iya kan, itu sempat viral juga dan gua kan nggak tahu lah ya yang sebenarnya kayak gimana. Terus ini juga kita bahas karena ada salah satu requestan kan ya.
Jadi lu ngopi mulu. Ini coba lu yang bacain. Oke. Untuk selanjutnya nih. Yang mana? Tadi kan ini ya, dari sekian banyaknya penampakan. Oh, ini. Pas kita perhitungan banget guys. Biar gue yang tanya-tanya sekarang. Oke, ini nih. Dari sekian banyaknya penampakan makhluk halus yang muncul selama segmen uji nyali berlangsung, mungkin penampakan pada episode Lawang Sewu adalah yang paling seram dan paling jelas. Ya emang sih, gua juga waktu itu sih, gua lihat lah ya. Kan gua termasuk pengagum, bukan pengagum, fans lah, pengagum kita berarti. Salah satu program itu, jadi nggak pernah terlewat tuh episode-episodenya tuh. Yang paling serem gua kalau nonton dulu pas kebangun tengah malam, ternyata kan ada kakak itu lagi nonton itu, tapi sambil ketiduran. Pas gua bangun, anjir ditinggalin. Ditinggalin ya. Ya gua ini episode ini itu ya benar menurut gua dan keluarga gua juga paling serem sih, karena penampakannya tuh benar-benar jelas, jelas banget. Oke, lanjut ya Nel. Lanjut. Pada episode kali ini diperlihatkan sosok seperti kuntilanak di salah satu mulut pintu yang saking seramnya membuat peserta uji nyali menyerah. Itu coba lu cari ada nggak yang dikabarkannya meninggal tuh kan salah satu peserta. Coba lu cari itu kapan dan setelah itu, apa di tempat apa gimana gitu, gua kan kurang tahu juga. Ini nih ada kabar kalau pesertanya meninggal setelah uji nyali di sana loh. Oh setelah ya. Benarkah? Penjelasannya di rumor mengatakan bahwa peserta uji nyali pada episode Lawang Sewu ini meninggal setelah acara tersebut selesai. Banyak yang percaya pada rumor tersebut. Akan tetapi sepertinya rumor tersebut hanyalah sebuah gosip belaka. Hal ini diakui sendiri oleh pembawa acara. Gosip belaka ya, namanya meninggal udah ada waktunya mungkin ya. Nah itu Udah. cuman mungkin karena Kebetulan pas setelah itu mungkin ya. terus rumornya tuh muncul mungkin karena kan si program ini tuh bungkus juga lah ya, nggak tayang lagi ya. Entah udah enggak ya. Nah mungkin muncullah rumor itu untuk ya mungkin untuk bisnis atau untuk apalah, nggak tahu juga lah ya. Cuman ini pendapat gua ya, mungkin karena itu ada seseorang atau salah satu oknum lah ya, bisa dibilang Kepentingan sendiri untuk gitu. kepentingan diri sendiri. Jadi membuat gosip itu Nah, media-media. Tapi gua juga nggak tahu lah ya. Kita kembali lagi kepada kalian kawan kumis, mungkin kalian juga lah udah pada Ya, tapi emang terkadang kan netizen suka nyangkut pautin ya. Ya kan, tapi itu mah benar tergantung pendapat kalian sendiri ya. Tergantung opini lah masing-masing. Opini masing-masing. Ya boleh lah kalau misalkan emang faktanya benar atau enggak, boleh di komen aja lah ya. Masih kontroversi berarti ya. Karena menurut gua untuk masalah urusan umur itu kita kagak ada yang tahu. Kagak ada yang tahu ya. Ibarat kata Sunda mah Bagja Lara Pati Bagja Lara Cikopi sudah ada yang ngatur. Apa tuh? Jadi Bagja bahagia udah ada yang ngatur. Lara teh sakit lah. Itu jadi kayak ya semua udah diatur. Udah diatur kayak umur umur mati. Bahagia ya, makanya udah ada yang atur gitu. Pendapat gue juga kan lebih ke positif aja lah ya. Ya balik lagi umur udah ada yang atur, jadi gak bisa juga sih gue nyangkut pautin ke sana karena nggak tahu juga ya. Jadi untuk selebihnya tetap gimana pendapat kalian sendiri masing-masing gitu ya. Betul. Ya mungkin selain itu ada nggak lagi nggak ya Lawang Sewu kita mistisnya? Coba
Gini, gua lihat lah ya. Coba lu searching lagi kisah mistis yang dari narasumber lain gitu. Boleh. Bentar ya. Coba udah ada belum? Bentar. Kita Lawang Sewu. kisah mistis di Lawang Sewu. Penampakan noni Belanda yang bikin merinding. Oh, berarti ya itu noni Belanda Gimana ya? doang. Berarti yang terkenalnya memang itulah ya. Dan di penjara bawah tanahnya banyak cerita horor berseliweran mengenai Lawang Sewu ini di masyarakat. Berdasarkan cerita-cerita mereka yang ke ruang bawah tanah tersebut akan menemukan bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala akan mendekati orang yang datang ke ruangan bawah tanah tersebut. Tapi memang serem juga ya, banyak jendela di sana gitu kan katanya. Kayaknya serem juga karena banyak pintu juga, jadi kayak pusing gak sih? Iyalah. Tapi gue juga kan belum nih, ya mungkin nantilah kita coba lah ya kayak gimana. Terus itu tuh kan katanya udah jadi tempat wisata. Iya. Maksudnya udah ada tour guide kayak gitu atau Tempat gimana? wisata sejarah lah. Hmm. Oh, ini ada lagi nih, Nal. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah tersebut akan mencium bau aneh seperti anyir darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan tewas di dalam penjara karena yang disiksa kehabisan oksigen akibat berdesak-desakan di penjara. Anjir, ngeri juga ya. Untuk mereka yang tewas bergentayangan di sekitar Rubanah dan bau darahnya menyerebak. Gue baru tahu nih, anjir. Ya makanya. Selain itu, terdapat kisah seram dari penjara jongkok juga tidak kalah menyeramkan dengan penjara lainnya. Para tahanan tersebut dipaksa untuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh, dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kotak tersebut. Wow. Itu mau arwah nggak penasaran kayak gimana ya? Iya. Mengerikan kayak gitu. Nih, banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintas area ini memiliki pengalaman penampakan hantu sosok besar hitam menyerupai genderuwo. Selain itu juga ada di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Yang berniat ingin uji nyali ya. Jadi mungkin terusik lah ya. Terusik. Karena ya Dengan niatannya kan uji nyali. makhluk gaib itu kan mungkin lebih tahu mana nih yang sompral mungkin ya, yang Nah gitu. Jadi belaga mereka gitu. ganggu yang niatnya udah beda lah ya. Mungkin belagu lah ya, atau enggak sopan mungkin. Ya. Oke. Jadi itu ya. Lawang Sewu. Berarti macam-macam juga ya. Iya, dan ini juga ada nih banyak suara, konon katanya banyak suara tanpa penampakan, ya merupakan para tahanan yang masih suka mengganggu pengunjung di Lawang Sewu. Ya berarti tahanannya berarti beberapa juga ada orang Indo mungkin ya? Mungkin Atau bisa karena tempatnya udah kosong lama jadi kayak masuklah si makhluk-makhluk ke sana gitu. Jadi macam-macam kan ada Iya, kayak macam-macam. genderuwo, pocong, Nah, itu tuh. anak gitu. Jadi banyak pengunjung mistis lah ya yang datang ke situ. Ya mungkin Mbak Lastri ini yang Tadi request buat bahas Lawang Sewu, mungkin dia lebih tahu lah ya tentang itu mungkin. Ya Mungkin hanya itulah ya yang bisa kita bahas dari Lawang Sewu ini, karena kebetulan kita juga belum mengenal atau tahu atau belum pernah ke sana lah ya, ke Lawang Sewu sana gitu. ya karena
kita juga nggak gegabah lah ya buat nyeritain, apalagi ini tuh ada kaitannya dengan sejarah Indonesia ya kan, Iya, kita gitu. Jadi mungkin cuma segitu aja ya. Makanya ini juga kita bahas dengan cara berdiskusi atau sharing gitu. Soalnya biar yang nggak tahu jadi tahu, dan gua juga kan jadi Iya, tahu jadi gitu sedikitnya dari beberapa sumber gitu. Mungkin buat kalian yang lebih tahu juga boleh dikasih tahu ya buat kita. ya, contohnya mungkin Mbak Lastri ini mungkin lebih tahu, ya bolehlah komen lagi gitu kan di gitu. YouTube kita gitu, di kolom komentar yang bisa bikin kita lebih tahu, ya diskusi sharing lah ya. Ya. Karena gue juga Soalnya emang mentok di situ sih gua paling pernah denger itu sih. Cuman yang viralnya di Lawang Sewu tuh ya emang tempat wisata sama yang uji nyali itu yang sampai dikabarkan meninggal rumornya gitu ya, kan. ya karena gimana ya, untuk sejarah Indonesia tuh sejarah negara kita lah ya. Sangat-sangat gimana ya, gue juga kalau ngomongin tentang sejarah lah ya, betapa sangat berjasanya gitu kan untuk para pahlawan kita gitu, Berjuang untuk memperjuangkan negara ini, sampai karena sekarang bisa kayak gini. karena ya mereka itu yang ngejajah tuh sesadis itu nah, Ya, gitu. sampai-sampai ya biadab banget lah gitu, ke apalagi ke warga masyarakat kita lah ya, yang mungkin ya Kayak contohnya dulu- kayak dulu pernah ada yang diperkosa, banyak yang diperkosa. Terus selain yang berperang kayak ada kerja rodi kan kayak gitu. Itu juga pahlawan juga. Dan ya kita lah sebagai penerus bangsa ya benar-benar sangat apa ya, mereka tuh berjasa banget lah gitu, karena tanpa mereka mungkin Nggak kita seperti bisa ini lah ya. akan seperti ini. Ya mungkin doa yang terbaik lah untuk mereka ya, para pahlawan yang membuat negeri ini kayak gini lah ya, kayak berjuang gitu, membuat ya sampai merdeka kan kita gitu kan. Ya agak sedikit nasional ya. Gitu. Nah, gitu. Karena ini sejarah banget lah gitu. Ya karena Lawang Sewu ini kan tadi ada hubungannya lah ya dengan sejarah di Indonesia ini. Betul. Itulah paling cuman itu yang bisa Kita Kumis Podcast bahas. betul. Dan mungkin nanti kita akan bahas-bahas tentang yang lainnya ya. Boleh juga nih buat kalian yang mau request gitu. Kali aja Kayak pas banget balas saya ini. nih pas tahu kayak sejarah-sejarah di Kota Bandung atau di Jawa Barat gitu kan. Iya. Tuh. Boleh banget. Ditunggu banget. Ditunggu banget. Terus untuk kumpulan cerita mistis nanti kita akan suarakan lagi ya. Iya, Karena mohon udah ada bersabar beberapa di Gmail ya. Ya betul. Belum kita bacain ya. Soalnya kita juga harus nangkep dulu nih. Kita harus gimana ya? Meresapi lah. Jadi biar matang juga lah ya. Pas diceritain biar nyampe gitu. Nyampe ke para audiens kawan podcast ini. Kawan kumis. Kawan podcast Ya ini. gitu. Kawan podcast deh. Ya mungkin kita tutup aja lah ya. Di sesi ini mungkin episode ini mungkin itu aja yang bisa kita utarakan. Mohon maaf apabila Ada salah kata. kata ya, dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah tentang sejarah Lawang Sewu ini ya. Dan untuk kalian pemirsa yang mendengarkan, doanya semoga sehat selalu ya. Ya, Agar betul. bisa terus beraktivitas dan bisa mendengarkan Kumis Podcast ini. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di Kumis Podcast episode berikutnya.